Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang konflik-konflik yang terjadi di wilayah Asia Timur. Pada hari ini kita akan membahas tentang konflik di Tiongkok dan Perang Korea. Kita mulai dari konflik di Tiongkok. Pada tahun 1923, pemimpin komunis Mao Zedong dan pemimpin kaum nasionalis Dr. Sun Yat-sen itu beraliansi, bergabung untuk bisa mendirikan sebuah negara Cina, negara Tiongkok. Nah, namun di tahun 1927, koalisi antara kaum komunis dan kaum nasionalis itu pecah. Penyebabnya adalah pada tahun 1925, Dr. Sun Yat-sen wafat. Nah, pengganti Dr. Sun Yat-sen yaitu Chiang Kai-shek itu lebih memilih untuk memerangi kaum komunis Tiongkok demi membentuk sebuah negara Tiongkok. Jadi waktu itu Tiongkok itu terbagi menjadi Tiongkok Selatan yang dikuasai oleh kaum nasionalis dan Tiongkok Utara yang dikuasai oleh kaum komunis. Nah, Chiang Kai-shek lebih memilih untuk memerangi kaum komunis, sehingga terjadilah perang saudara. Nah, kemudian di tahun 1934 sampai 1935, Mao Zedong itu melakukan long march melintasi pegunungan Yunnan. Nah, kemudian dari hasil perjalanannya tersebut, Mao Zedong itu mendapat banyak dukungan dari kalangan petani pedesaan. Nah, kenapa kok Partai Komunis Tiongkok itu bisa mendapatkan banyak dukungan dari petani? Karena pada waktu itu kan di struktur masyarakat Tiongkok itu paling banyak adalah golongan petani. Nah, untuk menarik simpati dari petani itu, Partai Komunis Tiongkok kemudian menggagas kebijakan reformasi pertanahan atau land reform, ya, yang mungkin yang seperti yang kita ketahui ada pembagi-bagian lahan tanah, seperti itulah. Karena kan waktu itu banyak kaum petani yang tidak memiliki tanah. Nah, kebijakan itu kemudian akhirnya menarik simpati petani untuk gabung dengan Partai Komunis Tiongkok. Nah, ketika terjadi Perang Dunia Kedua, waktu itu kan Jepang berambisi ingin mendirikan negara Asia Timur Raya. Waktu itu Jepang menduduki wilayah-wilayah Tiongkok, khususnya di Tiongkok Utara dan Tiongkok Tengah. Nah, kemudian termasuk ke wilayah Indonesia. Nah, pada waktu Jepang menduduki wilayah Tiongkok tersebut, kaum nasionalis itu kemudian bekerja sama dengan negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis untuk mengalahkan Jepang. Nah, sementara itu kaum komunis Tiongkok itu mendapatkan bantuan dari pasukan Uni Soviet, sehingga sama-sama berjuang untuk mengusir Jepang dari Tiongkok.
Nah, ketika tahun 1945 itu kan Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, setelah, Jepang menyerah kepada sekutu, di tahun 1946 sampai 1949, itu kemudian terjadi perang terbuka antara kaum nasionalis Tiongkok di bawah pimpinan Chiang Kai-shek dengan kaum komunis Tiongkok di bawah pimpinan Mao Zedong. Nah, pada akhirnya di tahun 1949, kaum komunis Tiongkok berhasil memenangkan perang saudara tersebut. Nah, kemudian akhirnya tanggal 1 Oktober 1949, Mao Zedong kemudian memproklamasikan kemerdekaan Republik Rakyat Tiongkok. Nah, kemudian Chiang Kai-shek, yaitu pemimpin dari kaum nasionalis, itu kemudian memilih untuk mundur ke Kepulauan Taiwan dan mendirikan negara Republik Nasionalis Tiongkok. Kalau sekarang dikenal sebagai negara Taiwan. Nah, di Republik Nasionalis Tiongkok ini lebih mengedepankan konsep ideologi demokrasi. Jadi berbeda dengan Republik Rakyat Tiongkok yang lebih memilih pahamnya adalah sosialis komunis. Nah, Amerika Serikat sebagai negara pengusung demokrasi tentu saja tidak setuju dengan adanya klaim pembentukan Republik Rakyat Tiongkok. Dan Amerika Serikat justru malah mendukung pendirian Republik Nasionalis Tiongkok yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek, ya, karena kan sama-sama punya sistem demokrasi. Pasca Mao Zedong berhasil memenangkan konflik di Tiongkok, Uni Soviet kemudian menggandeng Tiongkok untuk memerangi blok Barat atau blok kapitalis, sehingga sejak saat itu muncul poros blok Barat dan blok Timur dalam Perang Dingin. Nah, poros Timur di kawasan Asia diwakili oleh Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, Laos, dan Kamboja. Nah, akibatnya Amerika Serikat kemudian terpaksa harus membagi fokusnya dalam membendung pengaruh komunisme. Ya, di Eropa, khususnya di Eropa Timur, itu kan berhadapan dengan Uni Soviet. Nah, sementara di Asia itu kan ideologi komunis dikembangkan oleh khususnya negara Tiongkok. Nah, yang menarik di tahun 1956 hubungan Tiongkok dan Uni Soviet mengalami perpecahan. Ini kemudian dikenal dengan istilah Sino-Soviet. Nah, perpecahan Sino-Soviet ini terjadi pasca wafatnya Joseph Stalin dan terpilihnya Nikita Khrushchev. Nah, waktu Nikita Khrushchev berkuasa, Khrushchev itu menerapkan kebijakan destalinisasi. Jadi, Khrushchev itu menjelek-jelekan Stalin lah. Nah, Mao Zedong yang
kagum dengan Joseph Stalin, sudah barang tentu mengecam kebijakan destalinisasi yang dijalankan oleh Nikita Khrushchev. Nah, waktu itu Mao Zedong menganggap Khrushchev itu sebagai anak baru yang dangkal dan telah kehilangan sisi revolusionernya. Nah, sementara Khrushchev menyebut Mao Zedong sebagai orang yang gila tahta. Nah, dari situlah kemudian terjadi perpecahan antara Tiongkok dan Uni Soviet. Nah, sebenarnya Nikita Khrushchev itu sempat mencoba untuk membangun kembali aliansi dengan Tiongkok, tetapi Mao Zedong sudah tidak tertarik lagi. Dan sejak saat itu, walaupun sama-sama negara sosialis komunis, Uni Soviet dan Tiongkok justru malah terlibat persaingan untuk memperebutkan posisi sebagai pemimpin komunis dunia. Oke, itu materi tentang konflik di Tiongkok. Berikutnya kita akan membahas tentang Perang Korea. Nah, seperti yang kalian lihat, Korea itu awalnya dimiliki oleh dinasti Qing atau dinasti Manchuria yang berkuasa di Tiongkok. Nah, kemudian Jepang sendiri pasca restorasi Meiji itu kan dia berhasil membuat negaranya menjadi sebuah negara industri. Nah, itu membutuhkan banyak sekali bahan-bahan baku industri. Sehingga Jepang kemudian memutuskan untuk menyerbu semenanjung Korea. Nah, Jepang tetap berada di semenanjung Korea sampai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Oke, nah di Perang Dunia Kedua kan Jepang mengobarkan Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Nah, meskipun sudah dijatuhi bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus, Jepang masih enggan untuk menyerah. Nah, kemudian pada tanggal 9 Agustus, Uni Soviet memutuskan untuk menyatakan perang kepada Jepang. Nah, tanggal 10 Agustus 1945, tentara Soviet itu kemudian menyerbu semenanjung Korea, khususnya di Korea bagian utara. Nah, kemudian sampai pergerakan pasukan Uni Soviet itu terus bergerak sampai tanggal 26 Agustus dan berhenti di garis lintang 38 derajat. Nah, waktu itu untuk menunggu kedatangan pasukan Amerika Serikat yang juga bergerak di selatan. Hingga akhirnya ketemu titik tengah di garis lintang 38 derajat. Nah, tanggal 14 Agustus kan Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, tanggal 15 Agustus Amerika Serikat mulai ragu-ragu nih. Ini Uni Soviet, dia kan beda haluan nih. Kalau Inggris, Prancis itu kan sama-sama demokrasi. Kalau Uni Soviet kan dia pahamnya sosialis komunis. Nah, ini kira-kira Uni Soviet bisa nggak sih komitmen sama perjanjian pendudukan Korea nih? Akhirnya, karena keraguan-raguan dari Amerika Serikat,
dan keyakinan dari Uni Soviet, akhirnya disitulah mulai terjadinya terpecahnya antara Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, Amerika Serikat kemudian memilih mendukung pemimpin Korea Selatan yang bernama Syngman Rhee. Nah, sementara Uni Soviet itu lebih mendukung Kim Il Sung untuk menjadi pemimpin Korea. Nah, menariknya, kedua rezim ini sama-sama bercita-cita untuk mempersatukan Korea. Cuman yang jadi masalahnya, mereka ingin memaksakan paham dan ideologinya kepada yang lain. Jadi nggak ada istilahnya mau mengalah. Korea Utara yang banyak mendapatkan bantuan senjata dari Uni Soviet itu kemudian secara militer itu lebih unggul dibanding Korea Selatan. Nah, kemudian melihat hal tersebut, tanggal 25 Juni 1950, Korea Utara memutuskan menginvasi Korea Selatan. Jadi Korea Utara langsung masuk menyerbu ke Korea Selatan. Dan dalam waktu singkat, kira-kira 3 hari, itu ibu kota Korea Selatan itu berhasil dikuasai. Nah, pada waktu itu Amerika Serikat itu kemudian khawatir dengan serangan dari Korea Utara. Nah, kemudian mengusulkan kepada PBB untuk membantu Korea Selatan mengirim pasukan gabungan. Nah, ini ada pasukan gabungan, ada Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belgia, Belanda, Kanada, Australia, Selandia Baru, Turki, Afrika Selatan, dan Filipina. Itu adalah beberapa pasukan-pasukan gabungan yang ikut terlibat dalam perang Korea. Nah, pada tanggal 15 September, itu pasukan gabungan tersebut berhasil mendarat di pelabuhan Incheon. Nah, kemudian setelah itu pasukan gabungan itu berhasil merebut kembali kota Seoul dan bahkan mampu membalikan keadaan. Jadi tentara Korea Utara itu mulai kewalahan menghadapi pasukan Amerika Serikat dan sekutunya yang tergabung dalam bendera PBB. Nah, kemudian dalam perkembangan berikutnya malah pasukan gabungan PBB tersebut berhasil menerobos masuk sampai bisa merebut kota Pyongyang yang merupakan ibu kota dari Korea Utara pada tanggal 19 Oktober 1950. Nah, terus pasukan PBB ini kemudian bahkan terus merangsek masuk sampai ke perbatasan antara Korea Utara dengan Tiongkok. Nah, di sini Tiongkok khawatir nih akan pasukan gabungan tersebut akan melanjutkan serangannya sampai ke Tiongkok. Nah, itu kemudian dijadikan alasan oleh pemimpin Tiongkok Mao Zedong untuk membantu tentara Korea Utara dalam menghadapi tentara gabungan PBB tersebut. Jadi, mulai dari sini perangnya menjadi perang Tiongkok Korea Utara melawan Korea Selatan dengan pasukan gabungan PBB. Nah, kemudian pada tanggal 25 Oktober, gabungan antara tentara Tiongkok dan Korea Utara mulai berhasil menekan pasukan PBB untuk
keluar dari Korea Utara. Dan bahkan pada tanggal 4 Januari 1951, pasukan gabungan Tiongkok Korea tersebut berhasil menguasai kembali kota Seoul yang merupakan ibu kota dari Korea Selatan. Nah, memasuki bulan Februari, tentara Tiongkok Korea itu mulai kehabisan logistik, baik makanan, amunisi, material lainnya, obat-obatan dan segala macam udah mulai kehabisan. Nah, hal itu kemudian dimanfaatkan oleh pasukan PBB untuk bisa perlahan-lahan merangsek dan menekan kembali pasukan Tiongkok Korea Utara. Akhirnya tanggal 14 Maret, pasukan PBB berhasil menguasai kembali kota Seoul. Nah, kemudian setelah itu pasukan PBB itu berhasil menekan pasukan Tiongkok dan Korea Utara sampai di batas garis lintang 38 derajat. Jadi di sekitar situ. Nah, setelah itu dari bulan Juli tahun 1951 sampai Juli 1953, baik tentara PBB maupun tentara Tiongkok itu masih terus berperang sebenarnya. Tetapi perangnya hanya di sekitar garis lintang 38 derajat. Sekitar situ saja. Nah, di Amerika Serikat sendiri di tahun 1953 itu ada pemilihan presiden. Waktu itu Eisenhower itu terpilih menggantikan Harry S. Truman. Nah, Eisenhower itu kemudian menginginkan supaya Amerika Serikat segera menyelesaikan keterlibatannya di Perang Korea. Nah, kemudian akhirnya mengajak Korea Utara, Tiongkok untuk duduk di meja perundingan. Awalnya Korea Utara dan Tiongkok itu menolak. Akan tetapi waktu itu menurut salah satu sumber, Eisenhower sempat mengancam, kalau kamu menolak, kita bom atom. Waktu itu di tahun 1950-an itu kan ibaratnya yang punya teknologi nuklir ya relatif baru Amerika Serikat aja. Uni Soviet memang sudah sih, cuman belum sesempurna Amerika Serikat. Sebagaimana kita ketahui, Uni Soviet itu baru buat bom bom atom itu berhasil tahun 49. Nah, sementara di tahun 49 juga itu Amerika Serikat sudah maju, sudah bisa membuat bom hidrogen yang lebih kuat dibanding dengan bom atom. Kalau misalnya diancam akan dibom nuklir, itu mikir-mikir. Akhirnya sepakatlah tanda tangan gencatan senjata. Waktu itu pasukan gabungan PBB di bawah pimpinan Amerika Serikat, kemudian Korea Utara dan Tiongkok. Nah, adapun pemimpin Korea Selatan, Syngman-rhee, itu menolak menandatangani perjanjian tersebut. Dia punya alasan khusus, pokoknya dia nggak mau. Tapi akhirnya toh tetap ditandatangani gencatan senjata. Nah, isi gencatan senjata itu adalah yang pertama penghentian perang terbuka, kemudian pelarangan memasuki area lawan, kemudian penetapan area bebas militer, sterilisasi area sejauh 4.000 meter atau 4 kilo dari garis pantai, dan pembebasan tahanan perang dan pemulangan tahanan perang yang dibantu oleh NNSC atau kepanjangan dari Neutral Nation Supervisory Commission. Nah, itu anggotanya ada negara Cekoslovakia, Swedia, Polandia, dan Swiss. Nah, sejak
penandatanganan gencatan senjata itu sampai sekarang itu masih berlangsung sebenarnya gencatan senjata. Jadi antara Korea Utara dan Korea Selatan sebenarnya masih sama-sama ingin punya keinginan untuk bisa mempersatukan, cuman melalui paham ideologinya, tapi tidak berkembang menjadi perang terbuka seperti di perang tahun 1950 sampai 1953. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.